Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Saya dari STT Buntu Pesantren. Saya mengambil jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya semester 4. Saya di sini memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Mari Ulfa, dengan MK Psikologi Islam. Saya di sini mengambil tema Zakia Derajat. Sebelum memasuki ke materinya, saya ingin membahasnya tentang biografi beliau. Zakia Derajat dilahirkan di Jorong Koto Marapak, Nagari Lambung, Ampek-Angkek, Agam, Kota Madia, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 6 November 1929. Ayahnya Haji Derajat Husein merupakan aktivitas organisasi Muhammadiyah dan ibunya Rafi'ah aktif di Sarekat Islam. Ia merupakan anak pertama dari pasangan tersebut. Sejak kecil, Zakia Derajat telah ditempat pendidikan agama dan dasar keimanan yang kuat. Ia sudah dibiasakan oleh ibunya untuk menghadiri pengajian-pengajian agama dan dilatih berpidato oleh ayahnya. Zakia Derajat meninggal di Jakarta dalam usia 83 tahun pada 15 Januari 2013. Sekitar pukul 9 WIB. Setelah disolatkan, jenazahnya dimakamkan di Kompleks UIN Cipatut pada hari yang sama. Menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif mengajar, memberikan ceramah, dan membuka konsultasi psikologi. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hemina atau Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2012. Semasa hidupnya, Zakia Derajat tidak hanya dikenal sebagai psikologi dan dosen, tetapi juga mubaligh dan tokoh masyarakat. Dr. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat menyebut Zakia Derajat sebagai pelopor psikologi Islam di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Nasyarudin Umar mencatat, Zakia Derajat adalah sosok yang bisa diterima dengan baik oleh semua kalangan. Umar menambahkan sosok Zakia Derajat seperti sosok Hamka dalam versi Muslimah. Nah, pendidikan yang ditempuhnya itu pada usia 7 tahun, Zakia sudah mulai memasuki sekolah. Ia belajar di Standar School Muhammadiyah dan sorenya belajar lagi di Dania School. Semua sekolah ia memperlihatkan minat cukup besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Selain itu juga beliau duduk di bangku kelas 4 SD. Ia telah menunjukkan kebolehan berbicaranya di muka umum setelah taman pada 1941. Zakia dimasuki ke salah satu SMP di Padang Panjang sambil mengikuti sekolah agama di Hiyatul Mubaligh. Pada tahun 1941, ia menamatkan pendidikannya di SMA. Setelah itu, ia memutuskan meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan ke studinya di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia mendaftar ke 2 perguruan tinggi dengan fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII. Meskipun ia diterima di kedua fakultas tersebut, ia akhirnya hanya mengambil Fakultas Tarbiyah PTAIN Yogyakarta. Ya, ini atas saran kedua orang tuanya.
Pada tahun 1956, ia menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Lalu setelah di Mesir, ia langsung diterima di Fakultas Pendidikan. Untuk program S2, testingnya tentang problem remaja di Indonesia mengantarnya meraih gelar MA pada tahun 1959. Setelah setahun sebelumnya mendapat diplom pasca sarjana dengan spesialisasi pendidikan. Terus karir yang didapatkannya itu setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1964, Zakia Darajat mengabdi dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Beliau sambil bekerja, Zakia diberi ruangan khusus untuk membuka praktek konsultasi psikologi bagi karyawan Kementerian Agama. Namun karena semakin banyak klien yang datang, ia mulai membuat praktek sendiri di rumahnya di Wisma Sejahtera Jalan Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan pada tahun 1965. Ketika diwawancara oleh Republik pada tahun 1994, ia menuturkan setiap harinya selama 5 hari dalam sepakat rata-rata saya menerima 3 hingga 5 pasien tanpa memandang apakah mereka dari golongan masyarakat maupun bukan. Sesama menjabat direktur di Kementerian Agama, beliau memanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan dan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam. Pembaharuan yang mendetail yang sampai sekarang masih terasa pengaruhnya adalah keluarnya surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri pada tahun 1975, yaitu menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70%, pengetahuan agama, dan 30%. Aturan yang dipakai hingga kini di sekolah-sekolah agama Indonesia yang memungkinkan lulusan madrasah diterima di perguruan tinggi umum. Upaya lain yang dilakukan Zakia Darajat yaitu meningkatkan mutu pengelolaan administrasi dan akademik madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, sehingga mulai muncullah apa yang disebut sebagai madrasah model 4. Dasar pemikiran Zakia Darajat tentang pendidikan Islam. Pemikirannya itu pentingnya pendidikan agama sebagai wahana untuk membentuk kesehatan mental manusia jelas menjadi tema terpenting pemikiran Zakia Darajat. Menurut Zakia, pendidikan agama mempunyai peran fundamental untuk menumbuhkan potensi fitrah manusia yang bersifat spiritual dan kemanusiaan. Potensi fitrah ini sangat penting diwujudkan untuk menumbuhkan kembalinya makna hidup hakiki, yakni membentuk manusia problem yang sehat secara biologis dan spiritual. Ia adalah sosok manusia yang mampu menyesuaikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Bagi Zakia Darajat, bahwa agama seorang pada dasarnya ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilalui pada masa kecilnya yang dipengaruhi sikapnya setelah dewasa. 5 pendidikan agama pada masa kanak-kanak yang dilakukan oleh orang tua dengan jalan membiasakannya kepada tingkah laku dan akhlak yang diajarkan oleh agama. Demikian pula dengan nilai-nilai agama, kaidah sosial yang sedikit demi sedikit harus masuk pembinaan mental seorang anak. Untuk itu, dalam tahap pendidikan yang pertama itu yang harus diperhatikan bahwa manusia mempunyai dimensinya, diantaranya itu dimensi fisik, yang mana hal ini terdiri dari seluruh perangkat badan, kepala, kaki, tangan, dan seluruh anggota luar dalam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua itu dimensi akal. Hal ini membedakan antara manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Yang
Yang ketiga, dimensi iman. Keimanan yang diajarkan agama Islam sangat penting, artinya bagi kesehatan mental itu dan kehidupan, karena iman itu menupuk dan mengembangkan fungsi-fungsi jiwa dan memelihara keseimbangan serta menjamin ketentraman batin. Yang keempat itu ada dimensi akhlak, dimensi kejiwaan, dimensi keindahan, dimensi sosial kemasyarakatan. Gagasan dan pemikiran dalam pendidikan Islam itu yang pertama ada hakikat pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agama senantiasa dapat memahami agama Islam seluruhnya, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai penghalang hidup. Yang kedua itu adalah landasan pendidikan Islam, terus tujuan pendidikan Islam, dan lingkungan dan tanggung jawab pendidikan Islam, terus landasan pendidikan Islam itu setiap usaha atau kegiatan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai salah satu usaha membentuk manusia harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan perumusan tujuan pendidikan Islam itu hubungannya. Tujuan pendidikan Islam itu menurut Zakir Rashid dalam bukunya Abudin Nata yang berjudul Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, tujuan dasar pendidikan Islam yaitu pembinaan manusia agar menjadi hamba Allah yang soleh dengan seluruh aspek kehidupannya, perbuatannya, pikiran dan perasaannya. Al-Quran menggambarkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Dalam mencipta alam semesta termasuk manusia, Tuhan menempuh proses yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturannya. Lingkungan dan tanggung jawab pendidikan. Menurut Zakiyat, ada 3 lingkungan yang bertanggung jawab mendidik anak, yaitu keluarga, orang tua, keluarga ya, termasuk orang tua, sekolah seperti guru, terus di masyarakat itu seperti tokoh masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya ya mungkin itu saja kesimpulannya itu bahwa Zakiyat derajat itu tergolong dari pendidikan yang tidak hanya dikenal sebagai psikologi dan dosen terapi, juga sebagai mubalik dan tokoh masyarakat yang bersahaja. Jadi beliau itu nggak hanya dikenal sebagai psikologi saja, tetapi beliau juga dikenal sebagai mubalik dan tokoh masyarakat. Pada masa hidupnya beliau mengabdi diri untuk kemajuan agama Islam. Dengan kemampuannya ia melakukan pembaruan dan monumental dalam pendidikan agama Islam dengan gagasan yang bersifat integrasi dan komplementasi. Gagasan yang ditemukan Zakir Rashid sesuai dengan ajaran Islam membentuk manusia dengan seutuhnya untuk kepentingan dan pembangunan. Selanjutnya itu menurut Zakir Rashid, manusia juga mempunyai kebutuhan pokok ya seperti jasmani dan rohani, kebutuhan agama, kasih sayang, rasa aman, harga diri, bebas, sukses, dan pengenalan. Kehidupan manusia juga tidak lepas dari adanya tujuan dan konsep pendidikan dalam Islam, yang mana pendidikan Islam berlanjut sepanjang hayat, mulai dari janin dalam kandungan ibunya sampai kepada akhir di dalam dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.